bersentuhan, enak juga nih. Digesek-gesek, itu yang nggak boleh ya, disentuh-sentuh. Nah, selanjutnya kalau pandangan pun demikian. Dan selanjutnya, kalau seandainya tadi dikatakan atau disampaikan, bagaimana kalau seandainya ketika dosa kecil ini terus berjalan, terus seperti itu ya, maka apa yang terjadi akan semakin lama semakin bertumpuk, semakin banyak, semakin besar. Semakin terus-menerus. Semakin terus-menerus dan terus. Alangkah baiknya tetap saja ikhtiyat. Artinya hati-hati dalam melihat ini dosa besar, ini dosa kecil. Sudahlah sama-sama dosa, bungkus saja, buang dua-duanya. Seperti itu. Ya. Baiklah, di sini mungkin audiens juga mau bertanya lagi. Silakan. Kita kasih kesempatan yang mau bertanya lagi. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Boni. Saya ingin bertanya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memasungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu sebenarnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia tetap bisa menghindar dari dosa? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau buru-buru dapat jawabannya, lu nggak pakai salam lagi, biar cepat ada jawabannya katanya. Kalau datang ke sini jangan bawa sendok. Buru-buru pengen balikin sendok masalahnya. Ya, silakan Pak Ustadz. Iya. Tadi yang saya tangkap dengan pertanyaannya, Rasulullah ini maksum. Maksum ini apa? Terlindungi ataupun tidak, ataupun sudah terampuni dari dosanya yang dia lakukan, ataupun maaf yang sebelumnya dan yang sesudahnya itu maksum Rasulullah. Dengan apakah kalau Rasulullah maksum berarti beliau ini tidak punya kesalahan, tidak punya dosa? Kalau saya jujur boleh menyatakan, tidak ada satupun yang dapat mencari kekeliruan dan kesalahan Rasulullah. Iya. Kenapa? Sudah jelas di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang disampaikan itu merupakan wahyu. Semua yang diucapkan, semua yang dilakukan, semua yang dinasehatkan, pribadinya itu merupakan wahyu. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah itu wahyu. Makanya karena tidak ada satu kekeliruan yang dilakukan atau kesalahan disebutlah maksum. Iya, maksum artinya yang terlindungi dari Allah, dari dosa-dosa yang mungkin dilakukan oleh manusia. Inilah Rasulullah SAW. Walaupun demikian, tetap bersyukur, tetap sholat, tetap tahajud, segala macam. Sehingga begitu dia dalam keadaan sholat, terus Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, buat apa lagi engkau ibadah seperti begini, sampai tangisanmu terus membasuhi wajahmu, sampai kakimu bengkak. Cukup kan engkau ini sudah maksum, sudah diampuni semua dosamu. Rasulullah apa jawab mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa nggak boleh aku ini untuk bersyukur kepada Allah karena aku telah dijadikan makhluk yang maksum? Ini yang ditanyakan atau disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bunda. Ya. Silakan yang lain yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ida. Saya mau bertanya, benar nggak sih dosa itu adanya hanya di dunia, sedangkan di surga itu tidak ada dosa? Mau apa aja ada. Sedangkan Nabi Adam waktu di surga itu banyak dosa. Cukup sekian, mohon penjelasan dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dengerin dari RT 4 begini nih. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sangat rumit ya sesungguhnya ya. Apakah di surga itu nggak ada dosa? Apa di surga itu nggak ada dosa? Yang namanya dosa kan hanya di dunia. Di surga kok Adam bisa berbuat dosa, begitu ya. Subhanallah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Adam diciptakan oleh Allah untuk di dunia, bukan untuk di surga. Surga transit. Pembuktian kedua, surga ada. Pembuktian ketiga, bidayah, permulaan. Pertama kalinya apa? Pertama kalinya permusuhan dimulai antara setan atau iblis dan manusia. Tapi Allah tidak memandang dimanapun yang namanya dosa adalah dosa, walaupun bertempat di mana? Surga. Apa itu dosa? Ketika melanggar perintah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan Allah dilanggar, itu adalah dosa. Perintah Allah dilanggar, itu adalah dosa. Punten, saya ingin menyampaikan pertanyaannya. Adam di surga berbuat dosa berapa kali? Berapa kali? Yang saya tahu 1 kali. 1 kali. 1 kali Bunda. Sekarang kesalahannya apa? Makan buah kuli. Berapa karung? 1 karung.
Satu biji. Satu biji. Karungnya nyangkut. Yang lebih jelas, lukmah. Lukmah itu kalau buah apel, itu satu lukmah. Satu gigitan. Saya sampaikan di tempat yang mulia ini, di depan Bunda dan di depan para pemirsa, Adam yang sudah di sorga dengan memakan satu buah lukmah, satu gigitan, satu kesalahan, Allah keluarkan dari sorga menjadi ke dunia. Gara-gara makan sesuatu yang haram. Saya tanya kepada Bunda, kita di dunia sudah berapa makanan haram ke perut ini? Waduh, Adam yang satu saja keluar, kita yang masih belum masuk surga berapa makanan yang masuk sini? Belum lagi perbuatan maksiat yang kita lakukan. Tapi Allah katakan, wala tayasu mir rohillah. Anda jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Aku ampuni semua dosa-dosa Anda apabila Anda tobat. Seperti itu ya. Untuk menyatakan betapa bahayanya sebuah dosa. Iya. Orang dibilang, ibu sudah berapa banyak makan dosa gitu? Banyak. Ngomong banyaknya bau bangga banget, banyak. Karena kalau makan banyak sedih banyak Ustaz. Ya mungkin yang lain silakan. Silakan. Ya, ayo yang banyak makan. Iya. Ya, kesini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pikir mau namu. Ayo. Nama saya Bu Sadia. Alhamdulillah. Saya mau tanya Ustaz, Silakan. dosa yang besar maupun yang kecil itu kan yang diciptakan oleh setan. Iya. Kita manusia cuma korban rayuannya. Jadi setan aja yang disiksa oleh Ustaz. Kenapa harus manusianya juga masuk neraka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ngomongnya enak banget perbuatan setan. Setan aja katanya. Iya. Beruntung lah setan bisa ngobrol sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa setan ini yang membuat segala kekacauan yang ada di muka bumi ini gitu ya. Sehingga manusia ini masuk terjerumus ke dalam neraka gara-gara setan. Kenapa nggak setan aja penyebabnya dibejak-bejak begitu ya? Seperti itu ya. Subhanallah, janji setan, la ughwiyannahum jami'an. Aku akan sesatkan manusia untuk masuk ke dalam neraka menemani aku. Kata siapa? Kata setan. Setan mengatakan aku akan banyak-banyak untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka untuk menemani aku. Sekarang secara pikiran saja. Kalau misalnya Mas Kiwil nih ngajak ibu makan di restoran, yuk makan yuk. Yang ngajak Mas Kiwil. Ibu juga ikut makan. Kalau mengatakan yang ngajaknya Mas Kiwil, kenapa ibu harus ikut kenyang? Orang diajak kok. Iya. Ya kan, harus kenyang, harus merasakan kenyangnya ketika diajak untuk makan. Seperti itu, nanti minta ya untuk diajak makan Bu ya. Iya. Belum kasih tahu, makan angin maksudnya. Makan angin ya. Jadi harus ikut dalam keadaan ikut kenyangnya, seperti halnya Mas Kiwilnya yang menraktirnya ikut kenyang. Persis seperti setan, begitu dia masuk ke dalam neraka. Tentunya nggak dia lain apa? Seperti setan, berarti kan setan dong yang ada makan. Ini perumpamaan. Umpama ya, Ustaz. Umpama. Orang soleh, wah saya lihat wajahnya lihat. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkah. Pecinya bajunya. Soleh luar biasa insya Allah. Apalagi Amin. berdakwah dengan seperti ini subuh-subuh ini, aduh luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Mabruk. Oh, iya. Apa? Mabruk itu mabruk. Oh. Mabruk itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi istilahnya Kita setan aja ngerayu dah. ada setan yang menjerumuskan, maka yang ikut dijerumuskannya pun akan masuk bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih Bunda. Syukran. Ya. Paham Ibu? Oke, baiklah Pak Ustadz, setelah membahas masalah dosa besar, dosa kecil ini secara mendalam, detail sekali. Sudah mengerti Bu? Alhamdulillah. Jangan pernah coba-coba untuk berbuat dosa sekecil apapun. Ya, silakan Pak Ustadz memberikan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya dosa itu membuat berbagai macam kejadian yang tidak diinginkan menimpa kepada diri kita. Doa yang kita minta kepada Allah itu akan tersendat ketika kita terlalu banyak dosa. Itu harus dipahami. Sehingga dengan mengatakan ad-dunubi kal ahjari bil anhar. Dosa ini seperti batu yang menghalangi, air yang mengalir di sungai. Setiap banyak batu, maka air ini akan tersendat untuk mengalir. Persis ketika doa dipanjatkan kepada Allah, akan tersendat perkabulannya karena terlalu banyak dosa. 1. 2. Dosa ini Rasulullah mengatakan kan nuqtatis sauda. Dosa ini satu dosa seperti titik hitam. Satu kali dosa titik hitam. Satu kali dosa titik hitam di dalam hati. Begitu banyak dosa, hatinya akan semakin hitam.
Kalau hati sudah hitam, tertutup semua keinginan beribadah.